Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi kita yang kemarin, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Kalau kemarin kita lebih belajar tentang definisinya, terus contoh-contohnya dan lain-lainnya. Sekarang kita belajar bentuk-bentuk interaksi sosialnya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah lancarkan belajar kita kali ini. Oke, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, semoga pelajaran kita kali ini dipermudah sama Allah ya. Amin rabbal alamin. Nah, lanjut aja. Kita kali ini akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi bentuk-bentuk interaksi sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu bentuk yang asosiatif dan bentuk disosiatif. Nah, bentuk interaksi asosiatif itu adalah bentuk interaksi yang sosial yang bernilai positif, yang mengarah pada kesatuan. Jadi, kalau misalkan kalian itu mendengar kata asosiatif, yang terbayang-bayang di otak kalian adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat baik. Begitu pula kebalikannya dengan disosiatif. Disosiatif itu lebih mengarah kepada perpecahan, baik individu maupun kelompok. Artinya berkebalikan dari asosiatif ini. Nah, disosiatif ini identik dengan hal-hal yang negatif. Seperti itu ya, bisa diingat, asosiatif yang bernilai positif, disosiatif yang bernilai negatif. Nah, selanjutnya bentuk interaksi sosial asosiatif itu yang pertama, yang positif-positif ya. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama, asimilasi, akomodasi, dan akulturasi. Kerjasama ini merupakan suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok. Nah, tujuannya ini untuk mencapai satu tujuan atau beberapa tujuan bersama. Yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi adalah percampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi suatu kebudayaan baru. Yang ketiga adalah akomodasi. Akomodasi ini adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Sedangkan yang terakhir adalah akulturasi. Akulturasi merupakan penerimaan segala unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan namanya. Seperti itu. Ingat ya, kalau misalkan asimilasi itu percampuran dua kebudayaan yang menjadi suatu kebudayaan baru. Kalau akulturasi, penerimaan segala unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan lamanya. Nah, selanjutnya yang tadi kan akomodasi ya. Nah, akomodasi ini terbagi-bagi lagi nih menjadi koersi, kompromi, adjudikasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi. Nah, yang pertama koersi itu merupakan bentuk akomodasi yang pelaksananya dengan menggunakan paksaan, ancaman, tekanan, maupun kekerasan. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya itu menggunakan seperti paksaan, ancaman, tekanan, maupun kekerasan. Contohnya ini pembubaran massa yang dilakukan oleh polisi secara paksa, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, masih macam-macam akomodasi adalah kompromi. Kompromi yaitu bentuk usaha dalam meredakan masalah melalui pengurangan tuntutan. Jadi di sini contohnya lebih ke ketika kita ada suatu masalah, salah satu pihak itu lebih mengurungkan niatnya untuk menuntut temannya itu yang punya salah gitu. Jadi dalam hatinya ya sudahlah gitu. Jadi akhirnya menguranglah permasalahan tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah adjudikasi. Adjudikasi ini merupakan proses penyelesaian masalah melalui meja hijau atau jalur hukum. Jadi kalau tadi kan melalui paksaan, yang kedua melalui pengurangan tuntutan ya. Kalau adjudikasi ini penyelesaian masalahnya melalui meja hijau atau jalur hukum. Yang ketiga adalah mediasi. Mediasi ini berbeda dengan yang dilakukan oleh pihak ketiga ya sebagai mediator. Nah, dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, sebagai mediator ini dia hanya sebagai penasehat. Jadi keputusan akhirnya itu tetap dikembalikan kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Jadi dia itu sebagai penasihat aja nih gitu. Selanjutnya adalah arbitrasi. Arbitrasi ini merupakan
terjadi ketika pihak ketiga membantu meredakan pertentangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan dapat memberikan keputusan yang mengikat pihak-pihak yang berkonflik. Jadi di sini itu biasanya yang menjadi pihak ketiganya itu adalah berkedudukan lebih tinggi daripada yang mempunyai kedua masalah tersebut. Dari negosiator-negosiator tersebut seperti itu. Nah, dia ini pihak ketiga betul-betul membantu meredakan pertentangan gitu. Jadi kalau tadi mediasi itu sebagai hanya penasehat, kalau arbitrasi ini lebih ke meredakan permasalahannya gitu. Nah, selanjutnya adalah konsiliasi. Konsiliasi ini merupakan usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak yang berkonflik sehingga dapat menyelesaikan masalah. Jadi konsiliasi ini merupakan usaha dari pihak tertentu. Jadi dia itu ingin mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik gitu, sehingga mereka itu berdua dapat menyelesaikan masalahnya seperti itu. Selanjutnya adalah bentuk interaksi sosial disosiatif. Kalau tadi kan yang asosiatif itu sudah pasti yang positif ya. Kalau disosiatif ini lebih ke negatif. Yaitu ada persaingan, yaitu suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Nah, persaingan ini contohnya persaingan antar sepak bola gitu kan, persaingan antar kelas, persaingan antar futsal kayak gitu. Jadi tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman-ancaman, tapi tetap bersaing. Gitu. Nah, kalau kontravensi ini adalah suatu perasaan tidak suka yang disembunyikan, atau lebih tepatnya kayak iri, dengki, dan sebagainya. Jadi kita kan pernah ya, maksudnya dalam hati itu kayak misalkan nggak suka dengan seseorang gitu, atau dengan pendapat yang orang lain berikan, tapi kita itu nggak mengemukakannya, tapi lebih kepada dipendam aja gitu. Nah, ini merupakan kontravensi atau nama lainnya adalah nama lain dari iri atau dengki gitu, nama sosialnya gitu. Nah, selanjutnya adalah pertentangan. Pertentangan ini merupakan proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencapai tujuan dengan paksaan seperti itu. Nah, sudah deh selesai materi kita kali ini. Nah, jangan lupa kalian belajar-belajar lagi ya. Kita rangkum dulu dari materi tadi ya, bentuk interaksi sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Kalau asosiatif itu yang positif, disosiatif yang negatif. Nah, yang asosiatif itu ada kerjasama, asimilasi, akomodasi, dan akulturasi. Akomodasi ini terbagi lagi jadi koersi, kompromi, adjudikasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi. Nah, selanjutnya kalau bentuk sosial interaksi disosiatif yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Oke, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jika kalian masih bingung, boleh tanyakan langsung kepada ibu atau bisa kalian ulang-ulangin lagi video yang tadi. Jangan lupa dibaca-baca lagi dan belajar terus ya. Jaga kesehatan, pakai maskernya terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.